pantau dari game pertama sampai dengan nanti kalau misalnya emang ada drama satu sama atau bahkan akan ditutup dengan 2-0 untuk siapapun itu. Dan langsung kita menuju ke line of down untuk line up-nya. Bisa kalian lihat teman-teman, langsung ada Fredrin sebagai jawaban. Tank jungle ya. Tapi apakah nanti tank jungle-nya akan ada pencurian atau bahkan jangan-jangan akan dicuri monster jungle-nya, karena untuk sekarang ambil satu monster jungle yang berwarna hijau, mau itu lizard, lava golem atau fire beetle, akan mendapatkan jaminan atau asuransi dapat level 2. Oke, rotasi dari Avan. Apakah mampu membuat para pasukan dari Laos ini akan kesulitan bingung 7 keliling? Atau bahkan sebaliknya, Avan yang akan ditutup jalan untuk bisa melakukan steal terhadap seluruh jungle yang dimiliki dari para pasukan Laos. Ini dia ya, tank jungle melawan assassin. Otomatis ini akan semakin lebih menarik, apalagi kalau misalkan emang assassinnya snowball, bagaimana cara handle dari pergerakan damage yang begitu masifnya, walaupun ada sempat nerf sedikit ya dari cooldownnya Space Escape Harley. Atau gimana nanti kalau seandainya tank jungle-nya emang bener-bener snowballing dari early, sehingga mungkin gamenya bisa jadi lebih mulus buat tank jungle. Ini yang akan kita lihat perbedaannya ya, dari tank jungle dan juga assassin jungle. Tapi tahan dulu teman-teman, karena sepertinya kita juga sambil menunggu untuk menuju ke in-game. Oke, sambil sedikit nunggu ke in-game ya kan, kita lihat udah ngobrol sedikit. Terima kasih banyak untuk Kylie tuh, semangat semua. Tuh, terima kasih banyak. Akbar, terima kasih banyak. Tuh, luar biasa. Avan Hariza Oman, Indonesia Forever, mantap. Ini gue demen nih, Mantap. kayak gini nih. Ini first time nonton ginian, semangat. Terima kasih Kylie. Itu dia semangat yang gak ada kendor guys. Iya kan? Dia. Iya, Emang harus guys. semangat dulu kan? Oh, udah pasti dong. Jadi langsung aja tanpa berapa lama guys, kita let's go to the lane of down guys. Wuhui. Nah, let's go. Ternyata kita lihat startnya kemana? Startnya ke Lizard sepertinya dari Navan atau bahkan Fire Beetle duluan. Fire Beetle ternyata ya. Dia bakal langsung start dari Fire Beetle. Mungkin rotasinya jelas ya, dari bawah start hijau, langsung orange buff. Nanti bakal ngambil lava golem, terus bakal ke purple buff. Dan ujungnya nanti bakal menuju ke top lane. Karena dengan mendapatkan 5 monster jungle, itu bakal tetap dapetin level yang keempat. Oke, dan bahkan lihat di sana posisi dari Alexander. Ina Alexander membuat sebuah vision cukup jelas untuk Avan harusnya ya. Dan poking damage di arah bottom lane dari Dingarai ini benar-benar memberikan pressure terhadap Cloud itu sendiri. Karena kita tahu Dingarai salah satu pemain Cloud juga, dan bahkan Dalvin tidak boleh terlalu terburu-buru. Dalvin dengan Secretul Maut, kita jangan lupakan ini tetap adalah Khalid loh Dalvin. Ya, poke damage dan kekuatan sungainya sangat-sangat bisa menguasai ya. Dan Alexander sepertinya memilih ke arah dari sepatu Rom Blessing Dire Hit. Karena Dire Hit ini punya efek baru Ranger Mas, di mana ketika dia terus berjalan dia akan mendapatkan stack. Dan kalau stacknya di atas 20, ketika dia memberikan efek hit, entah itu damage kepada turtle atau bahkan sekedar kepada hero, dia bakal memberikan true damage sesuai dari stacknya. Wow, stacknya. Jadi harus diingat ya guys, itu cukup penting. Tapi di arah top lane, kita lihat kayaknya ada cukup gangguan yang diberikan oleh Alexander terhadap seorang Sin Bandit. Dan sisi di arah bottom lane, Hatsana dengan kesulitan lawan Ningarai. Tapi Avan masih mau lebih untuk melakukan poking damage. Membuat Dalvin berada di level 4 terlebih dahulu agar dia akan kuat nanti di arah turtle-nya Profesor. Ini dia ya, turtle yang bakal di setup duluan. Karena Sin Bandit bermain dengan tank jungle, tapi apakah langsung bisa diberikan oleh free? Oke, Avan standby di depan sana. Avan bakal coba mencuri, mendapatkan satu turtle. Avan berhasil mendapatkan first blood juga untuk Shauki. Memukul mundur sosok dari DJ Khalid. Ada floor flicker for defensive. Momo tidak mau dikeluarkan oleh seorang Ponsafat. Wow, flicker paksa ya dari Ponsafat ya. Ini bakal menjadi informasi yang menarik, dan Ngarai menerima damage yang cukup masif seperti dari turret. Tapi ternyata Blazing Wit Itu hanya pancingan belaka. Dan lihat apa yang dilakukan untuk stop dari tim Laos. Dia selamat oleh Golden Hour di sana nampaknya. wah, Hansana ternyata masih bertahan dengan ada Blazing Duet dan juga Golden Hour. Walaupun Golden Hour sekarang udah kena nerf, yang dimana Golden Hour sebelumnya 3 detik, sekarang jadi 2 detik saja. Alexander masih mau force ya untuk membuka Golden Hour-nya
di bottom lane. Dan sekarang perbedaan level udah mulai terlihat, sementara Avan bakal bergerak ke arah mid. Avan berhasil mendapatkan Lopot Savat untuk para pasukan dari tim Indonesia. Dan bahkan Alexander di sana memberikan pressure terus-terusan berada di area jungle dari tim Laos. Wah, ini dia ya early game yang temponya langsung digas. Pasca mendapatkan 2 point kill. Dan sekarang ditambah lagi dengan adanya Little Wonder yang dapatkan juga. Makin meriah nih keuntungan yang didapatkan oleh timnas Indonesia. 1.500 gold, cukup jelas, cukup pasti. Dan untuk di area gold lane masih terlihat sepertinya pokingan damage yang diberikan. Critical-nya akan semakin lebih mendominasi atas Cloud. Ini basic banget ya kalau kita ngomongin balik lagi ke Bruno yang emang modal critical-nya tinggi, lifesteal-nya juga tinggi. Berhadapan dengan Cloud yang emang butuh 3 item dulu baru bisa action. Yes, dan bahkan lihat dari sini udah ada Haskell. Jadi Dingarai kali ini mencoba untuk dilindungi dengan adanya Golden Hour tertancap di depan sana. Dingarai, tapi di belakang langsung sudah ada para pasukan dari tim Indonesia berhasil melakukan cover dengan 2 point kill yang mencoba mereka dapatkan. Tapi masih terlalu kuat, strong dengan ada quick stand cut yang dimiliki dari para pasukan tim Laos yaitu Ponsabat. Xiaoqi masih berkutat kali ini dengan adanya sosok dari Peung Pasomsai. Nah itu dia, Uranus dari Peung Pasomsai ya. Dan sekarang ada turtle lagi di setup tapi kayaknya mereka mau orang. Mereka mau orang, Flicker berhasil dikeluarkan, Xiaoqi! Reflectus Flicker berhasil mendapatkan 1 point kill pertukaran antara point kill dan juga Turtle. Meanwhile di arah bottom lane, 1-by-1 situation antara Dingarai dan juga Hatsana. Tapi tidak bisa terlalu lama karena lihat Dingarai berhasil Flicker. Dikejar habis-habisan, masih ada Latana, Real World Manipulation dan keluar dari Real World Manipulation. Dingarai still survive, bahkan memaksakan mendapatkan 1 point kill. Indonesia membalikkan keadaan, sudah dipegang oleh Laos dari bottom lane. Latana, karena jalan untuk pulang. Latana, where are you going? Nowhere to run. Wah ini 3 point kill ya, balasan yang sangat-sangat indah sekali dan Dingarai masih survive. Karena ada shield effect juga dari Alexander dan balasannya adalah Sin Bandit di area mid lane akan digas. Sin Bandit meledak. Dolphin berhasil mendapatkan point kill. Dan apakah nanti akan ada Dolphin dengan Sky Piscer? Atau Wah. bahkan tidak ada? Karena lumayan mendominasi ya, 206. Walaupun mungkin Jushin mengalami sedikit nerf kalau kata orang-orang karena penggunaan mananya dari Lantern Flare ini semakin boros. Tapi recover dari mana butterfly-nya itu per stack adalah 5%. Jadi otomatis lebih gampang buat nge-recover mananya ketika dia nge-spam dari penggunaan lampunya. Dan sekarang diganggu lagi. Oh, Deadly Magic, instant kill, satu yang terakhir, Dolphin. Almost terlalu keras kali ini untuk sosok seorang Uranus. Membuat para pasukan dari tim Indonesia gagal mendapatkan poin kill atas Peung Pasomsai. Nah itu dia yang survive tentunya dari area teamfight ganking tadi. Sementara kalau kita lihat dari item Dingarai sudah selesai dengan adanya Haskell dan on the way untuk Berserker's Fury. Unggul 1.500 gold ya atas Hansana. Sementara Hansana baru selesai dengan adanya Demon Hunter Sword. Cukup tertinggal jauh. Alexander masih akan terus mencari stacknya dari Thunderbelt. Dari Dire Hit juga karena konsep Dire Hit yang baru ini cocok banget dengan adanya Hero Marcel sebagai roamer. Oke, lihat di depan sana. Ada Sin Bandit udah standby untuk melakukan diving tapi tidak bisa. Avan terlalu cepat. Reflectus ke belakang, Xiaoqi! Damage terlalu besar. Berhasil mendapatkan sosok dari Eve. Bahkan di depan sana mereka akan berhasil mendapatkan Sin Bandit. Double kill dari Dingarai. Melihat Laos kehilangan 2 pemain dan bahkan 3. Mereka coba untuk dominasi di arah tengah. Mau coba hilangin dulu turretnya, Profesor. Oh, atau hilangin lagi hero-nya karena seperti di top lane akan ada ganking 1v1. Oke, Avan, akankah ada happy birthday di sana? Happy birthday! Hatsana! Full damage telah diberikan dan bahkan itu dia Avan. Dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru, Profesor. Pastikan udah tidak ada apapun skill escape untuk seorang Cloud. Wah itu dia ditunggu dulu tuh untuk Deadly Magic-nya. Selesai cooldown baru langsung dia gas lagi. Emang targetnya hero dulu dari tadi untuk timnas Indonesia. Mereka nggak mau objektifnya ditarik lagi. Sakit banget damage-nya Dingarai. Untung yang terakhir adalah bukan damage dari bola besarnya. Tidak bisa dibendung dan itu dia Dingarai. Damage tidak bisa dibendung, damage yang tidak mengotak terlalu besar, terlalu sakit. Bruno Fernandes
berhasil memberikan damage deal yang besar dan bahkan dari 9.000 gold di first menit yang ke-7. Wah, 14 banding 0 kill ya. Ini benar-benar total domination. 4 poin kill, 3 assist tanpa tumbang dari Dingarai. Ini akan terus berjalan apalagi dengan adanya chase ball drone dari Alexander. Semakin sulit untuk bisa di stop. Tarik lagi, diberikan lagi damage dari volley shot. Itu dia critical damage yang kita perbincangkan, bahkan keluar true damage ya Ranger Mas. Jangan sampai sembarangan sih untuk seorang Peum Pasomsai. Karena kalau dia terlalu depan ini berbahaya banget. Lihat damage yang diberikan, satu hit bolanya be. Sempat ke Uranus, seperempat. Lama-lama lunas be. Itu dia, karena Uranus kan cocoknya lawan tipe DPS ya, karena stacknya kan pelan-pelan sampai 20. Tapi kalau misalkan satu hit damage-nya lebih dari 800, lebih dari 1000, wah udah pasti Uranusnya bakal bonyok. Kena critical damage yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat masif. Dan butuh banget yang namanya Blade Armor ya, untuk bisa menahan dealing damage tersebut. Dan Free Lord harusnya bakal diamankan tanpa adanya kontes top lane lagi sepertinya. Oke, teamfight lagi dan itu dia. Calvin benar-benar mendominasi. Meanwhile tempat sana Alexander menutup 3 pemain para pasukan dari tim langsung untuk bisa memberikan pressure. Dan kalau kali ini Peung Pasomsai dia tidak bisa bertahan karena udah memasuki menit 9, 12.000 gold difference, jadi terlalu jauh dari segi items, Profesor. Itu dia ya, perbedaan gap gold yang sangat jelas sekali dengan ada 13.000, bahkan masih OTW. Dengan tadi perbedaan gap gold, kalau yang paling tinggi itu antara pertandingan Iran lawan Oman, 17.000. Sekedar mengingatkan aja di 15-0, sekarang Lord juga bergerak ke bagian bottom lane. Mereka ingin memberikan pressure dari 3 arah. Top lane juga akan bergerak bersamaan dengan pasif base turret yang pecah di bagian top lane. Hatsana tidak boleh ter-take down. Hatsana sebagai Cloud karena cukup berbahaya. Avan memberikan deadly magic, tapi sayang sekali ke Pound Stafford masih bisa selamat. Tapi setidaknya mereka masih memiliki Lord bergerak di arah bottom lane. Dan Peung Pasomsai kali ini masih berada di garis depan bersama dengan Pound Stafford. Fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu untuk memastikan ada ompong di 2 lane yang berbeda. Tapi damage-nya terbesar Alexander. Tutup jalan bersama dengan Xiaoke. Fokus menuju ke arah Latan dan hilang di telan Pome. Lihat Dingarai ditarget oleh 2-3 pemain, dia tetap bertahan di depan Golden Hour. Membuat para pasukan dari Ken Laos kali ini ter-take dan hilang. The one last man standing. Ada Sen Bandit yang ternyata tidak bisa berbuat banyak. Indonesia berhasil mengamankan game pertama dengan flawless. Wah, ini flawless.